Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SMK Negeri 1 Cirebon Official. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara memindahkan soal ke dalam template Moodle The Quiz ya Bapak Ibu. Nah, sekarang pada bagian yang ketiga atau yang terakhir kita belajar bagaimana cara menginputkan template soal Word tersebut ke dalam aplikasi Moodle. Bagaimana caranya dan langkah-langkahnya, silakan Bapak Ibu simak video berikut ini. Nah, baik Bapak Ibu, silakan buka Bapak Ibu template Microsoft Word yang sudah Bapak Ibu isi soalnya. Nah, sekarang kita koreksi ya Bapak Ibu. Di sini ada di number the choice-nya. Pastikan Bapak Ibu memilihnya jangan B tapi mengisinya huruf A ya. Maksudnya number the choice ini adalah nanti di multiple choice yang muncul itu adalah diawali dengan huruf A, B, C, dan E. Nanti kalau Bapak Ibu di sini mengisinya B, maka nanti di multiple choice yang muncul adalah huruf B terlebih dahulu ya. Nah, itu kan nggak bagus. Jadi yang muncul, diganti menjadi huruf A. Nah, silakan di cross check yang lain di sini formatnya apakah sudah sesuai atau belum ya. Nah, kalau sudah disesuai, pastikan Bapak Ibu klik tombol save, kemudian Bapak Ibu silahkan pindah ke halaman Moodle. Nah, di halaman Moodle ini, Bapak Ibu silahkan klik tombol hidupkan mode ubah, kemudian klik tambahkan aktivitas atau sumber, kemudian pilih kuis. Nah, nanti di sini tuisi nama kuisnya, misalkan ujian tengah semester, ya, semester. Nah, di sini deskripsinya silakan Bapak Ibu isi. Kalau saya dikosongkan, di sini ada timing. Nah, di sini ada kuis dimulai. Kuis dimulai berarti kapan kuis ini akan dimulai, tanggal berapa, jam berapa. Kemudian ada kuis diakhiri tanggal berapa sampai jam berapa ya. Silakan diisi. Kemudian klik tombol aktifkan lagi untuk time limitnya di sini misalkan kapan soal kuis itu akan bisa dikerjakan berapa menit misalkan ya. Saya pilih misalkan 20 menit. Nah, kemudian nilai di sini nilai kelulusannya berapa? Ya, misalkan Bapak Ibu mau mengisinya kalau nilai maksimalnya 100 maka KKM-nya adalah 75. Tapi kalau Bapak Ibu nilai maksimalnya adalah 10 maka nilai kelulusannya bisa Bapak Ibu isi dengan nilai angka 7 misalkan atau 8 ya. Kalau di sini saya memilihnya angka 7 ya, karena nilai maksimalnya adalah 10. Gimana cara merubah nilai maksimal 10 atau 100 nanti ada di edit quiz ya Bapak Ibu, gampang bisa dirubah. Nah, selanjutnya di sini ada tata letak, ada upaya mengerjakan yang dikerjakan. Di sini dipilihnya jangan tidak terbatas, tapi dipilihnya adalah 1. Jadi siswa itu diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal itu hanya 1 kali. Kalau misalkan Bapak Ibu mau diberikan kesempatan 2 kali, pilihnya 2 ya. Di sini saya pilihnya 1 ya. Kemudian tata letak. Tata letaknya di sini tiap pertanyaan maksudnya satu soal akan dimunculkan dalam satu halaman. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu maunya 2 soal ditampilkan dalam satu halaman, silakan pilih setiap 2 pertanyaannya. Nah, di sini saya pilih tiap pertanyaan. Kemudian tampilkan lebih banyak. Nah, di sini ada metode navigasinya. Kalau bebas berarti siswa bebas mengerjakan soal. Misalkan mau mengerjakan soal nomor 2 dulu, nomor 5 dulu, silahkan bebas. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu memilihnya sekuensial, nanti siswa itu wajib mengerjakan satu soal, dijawab terlebih dahulu, baru bisa pindah ke soal yang selanjutnya. Gitu ya. Kalau sekuensial saya ulangi adalah sekuensial itu berarti siswa mengerjakan satu soal terlebih dahulu sampai sudah ada jawabannya, baru bisa pindah ke soal selanjutnya. Nah, di sini saya pilihnya bebas. Kemudian ada question behavior-nya. Di sini shuffle within question-nya saya pilih no ya, misalkan. Nah, ada review option-nya Bapak Ibu. Di sini hilangkan tanda centang di sini, hilangkan tanda centang, hilangkan tanda centang, hilangkan tanda centang. Sehingga tanda centangnya hanya ada 2 ya di sini semua ya. Yang di menu tanda sama overall feedback ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silakan klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, nanti akan muncul nama aktivitas yang barusan Bapak Ibu buat, namanya ujian tengah semester. Nah, lalu di sini ada keterangan belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Silakan Bapak Ibu klik tombol gear ini, cari menu namanya bank soal, kemudian import. Klik menu import. Nah, sebelum Bapak Ibu mengimport, pastikan merubah bahasanya dulu. Bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Saya ulangi. Sebelum Bapak Ibu mengimport, pastikan Bapak Ibu memilih bahasanya adalah bahasa Inggris di sini, ya, jangan bahasa Indonesia. Kemudian pilih file formatnya adalah Microsoft Word 2010. Kemudian di generalnya pastikan di sini sudah tercentang semua ya, di get category from file sama get content from file-nya sudah dicentang. Nah,
import question from filenya, silahkan Bapak Ibu choose a file, kemudian cari file Word yang tadi Bapak Ibu isikan soal ya. Saya ada di menu download. Nah, ini soal UTS. Open, kemudian upload this file. Ya, tinggal ditunggu prosesnya. Nah, kemudian klik tombol import. Nah, lihat. Kalau Bapak Ibu berhasil mengimport, maka di sini ada tulisan import for question from file. Nah, ini tandanya soalnya sudah berhasil diimport. Ada 4 soal. Ini soal teks. Nah, nomor 2 ini soalnya berupa gambar. Makanya yang gambarnya tidak tampil di sini ya. Nanti kalau di soal sih tampil gambarnya. Nomor 3 dan nomor 4 adalah soal bahasa Arab ya. Nanti kalau misalkan ciri kalau error tuh nanti ada teks yang berwarna merah Bapak Ibu, ada pesan teks berwarna merah kalau yang error. Nah, kalau yang ini kan tampilannya tidak error ya, Bapak Ibu sukses tandanya. Nah, kalau sudah klik tombol continue. Nah, nanti Bapak Ibu di select a kategori, di sini akan muncul kategori namanya soal UTS. Nah, tulisan soal UTS itu dari mana? Nah, dari sini Bapak Ibu. Nah, dari sini. Nama kategori soal UTS ya. Nah, kenapa di sini saya kok ada 8 soal? Nah, sebelumnya saya sudah membuat 4 soal lagi sehingga nanti totalnya ada 8 soal ya Bapak Ibu. Nah, yang barusan saya input ada 4 soal. Nah, sebelumnya saya sudah buat soal UTS sebanyak 4, jadi totalnya ada 8. Oke, kalau sudah Bapak Ibu sekarang bisa melihat di sini hasilnya, lihat. Bisa melihat hasilnya di sini. Ya. Nah, kalau mau melihat hasilnya soalnya tinggal klik tombol edit kemudian preview. Nah, ini soalnya lihat seperti ini tampilannya. Oke, Ibu. Kalau mau keluar klik close preview. Nah, kalau mau ngedit tinggal klik edit question. Kalau mau diedit silahkan pertanyaannya yang Bapak Ibu. Nah, tapi kalau nggak mau diedit ya silahkan di cancel. Nah, ini tandanya proses upload soalnya udah selesai ya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu klik ke question bank, ke ujian tengah semester, Mari, ke ujian tengah semester, kemudian klik tombol gear, lalu edit quiz. Nah, di sini ada maksimum grade-nya. Tadi kan kata saya maksimum grade-nya itu bisa dirubahnya di sini. Nah, kalau mau ngasih nilai paling besar adalah 100, maka pilih 100. Ya, tinggal di save. Nah, kemudian di sini ada shuffle, kalau soalnya mau diacak silakan dicentang. Nah, kemudian di sini add-nya jangan a new question tapi pilihnya from question bank. Nah, soal mana saja yang mau ditampilkan, yang mau diambil dari bank soal ya. Di sini pilih kategorinya, tadi saya menggunakan soal UTS. Nah, di sini ada soal UTS yang ganda, mana yang mau diambil. Kalau mau mengambil semua pertanyaan di sini 88-nya, Bapak Ibu tinggal dicentang ini semua. Nah, ini akan kepilih semua. Tapi kalau Bapak Ibu mau memilih 4 soal saja, berarti jangan klik centang yang di sini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal centang yang mana soal yang mau diambilnya. Misalkan ini mau diambil, ini mau diambil 1, ini mau diambil 1, ini mau diambil 1, sehingga yang diambil hanya 4 soal. Ya. Kemudian kalau sudah yakin ini yang akan diambil ke soal, di bank soal, maka klik tombol add selected question to the quiz ya. Sehingga soalnya tampil di sini. Bapak Ibu, ini ada 4 soal. Nah, ini soal inilah yang akan diberikan kepada siswa nantinya ya di soal yang ditampilkan. Nah, kalau sudah jangan lupa disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, sekarang lihat di ujian tengah semesternya di sini, lihat. Nah, di sini ada menu preview quiz now. Bapak Ibu silakan klik tombol preview quiz now. Nah, start attempt. Nah, ini tampilan soalnya nanti yang akan ditampilkan kepada siswa Bapak Ibu. Nah, jawab soalnya apa? Soal nomor 2 terus seperti ini ya. Next. Ini tampilan di siswanya nanti seperti ini Bapak Ibu. Next. Ya, next, kemudian finish, kemudian submit all and finish ya, submit all and finish. Ini tampilan di siswanya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan ada soal yang mau diedit lagi, Bapak Ibu tinggal klik edit question aja ya, nanti soal bisa langsung diedit di sini ya Bapak Ibu. Ini di halaman tampilan preview soal yang Bapak Ibu buat itu seperti ini nanti yang tampil di Moodle-nya. Nah,
Nah, demikian Bapak Ibu proses pembuatan kuis ya Bapak Ibu yang dengan cara proses import soal dengan fasilitas Moodle to Word aplikasinya atau Moodle the Quiz, sehingga Bapak Ibu nanti eh, menginputkan soalnya tidak satu persatu di aplikasi Moodle, tapi sudah disiapkan terlebih dahulu di template Word yang sudah disediakan di aplikasi Moodle Quiz ya. Selamat mencoba Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.